Saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa Ada dua hal penting yang bisa menjelaskan kenapa SBY turun gunung menghadapi pemilu 2024. Pertama, Bergabung semua ini. Bukan. Ayo tenang, Pak. Terima kasih, Mas Utu. Ini sahabat-sahabat DPD se-Indonesia. saya kira ada dua hal penting yang bisa menjelaskan kenapa SBY turun gunung menghadapi pemilu 2024. Pertama, ini tentu tidak terlepas dari keinginan Partai Demokrat yang sepertinya ingin mencoba kisah sukses mereka yang memenangi pemilu 2004-2009, memenangi pemilu 2009-2014 yang lalu. 2024 tentu diharapkan menjadi momentum politik yang angin keberuntungannya akan berpihak kepada Demokrat. Tentu saja mengkapitalisasi berbagai isu yang kemudian bisa memantik simpati dan dukungan publik. Tidak mengherankan kalau belakangan ini SBY dan AHY silih berganti menyerang Jokowi. SBY dan AHY silih berganti mendowngrade segala hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Ini tentu tidak terlepas dari strategi mereka bahwa Jokowi itu gagal, dan kalau ingin Indonesia maju, maka pilihlah Partai Demokrat seperti yang pernah dipimpin oleh SBY beberapa waktu yang lalu. Tentu ini adalah serangan politik yang harus diuji kebenarannya. Tapi terlepas dari itu, ini adalah strategi supaya Demokrat mendapatkan simpati dan dukungan kembali di 2024 yang akan datang. Apalagi pada saat yang bersamaan publik juga tahu bahwa salah satu magnet terbesar Partai Demokrat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kedua, tentu ini tidak terlepas dari keinginan SBY yang mencoba untuk mencarikan kendaraan politik bagi AHY untuk ikut bertanding di Pilpres. Saat ini misalnya poros politik yang kemungkinan akan dibuat oleh Nasdem, oleh PKS dan Partai Demokrat agak sedikit goyang karena belum ada keputusan yang secara definitif bisa diusung kepada publik soal kapan deklarasi ini akan dimunculkan dan kemungkinan soal siapa yang akan diusung. Dalam konteks itulah tentu saja SBY layak sangat khawatir bahwa AHY sangat mungkin tidak akan bisa mendapatkan tiket pencapresan. Maka tidak mengherankan kalau kemudian narasi isu yang diusung adalah soal adanya kedoliman dan kecurangan politik, di mana kedoliman dan kecurangan politik itu didasarkan pada upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang menurut SBY hanya akan menciptakan poros politik dua. Itu artinya apa? Kalau ada dua poros politik, maka AHY sangat sulit, ya, bahkan tidak mungkin untuk mendapatkan dukungan dan tiket partai ikut bertanding di Pilpres 2024 yang akan datang. Saya kira dalam konteks itulah maka kita baca secara jernih bahwa keinginan SBY memenangkan Partai Demokrat dan menjadikan partai kepada AHY menjadi relevan dalam konteks membaca kenapa SBY belakangan ini harus turun gunung. Padahal secara umum kita juga tahu bahwa dugaan-dugaan kecurangan pemilu 2024 yang dihembuskan oleh SBY itu kan sangat sumir dan sangat mudah untuk dibantah. Karena ukurannya hanya disetting akan ada poros politik dua. Itu artinya apa? Poros politik itu tidak ada kaitannya dengan kecurangan.